Kalau saya bilang musuh terbesar perkebunan kelapa sawit itu justru hujan, percaya nggak? Kedengarannya aneh ya, tapi ternyata ini masalah serius. Nah, dalam ulasan kali ini kita bakal kupas tuntas gimana para ilmuwan nemuin cara jitu yang idenya datang dari alam buat mengubah ancaman ini jadi berkah. Oke, jadi apa sih masalahnya sebenarnya? Yuk kita bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi di balik pemandangan hijau perkebunan kelapa sawit ini. Aneh banget kan kedengarannya? Harusnya kan hujan itu anugerah buat tanaman, tapi faktanya khusus buat perkebunan kelapa sawit yang letaknya di lereng, hujan itu bisa jadi malapetaka. Nah, ini dia biang keladinya. Coba bayangin, setiap hujan deras, lapisan tanah paling atas yang paling subur itu ludes ke bawah air. Jadi, perkebunan itu kehilangan dua hal super penting sekaligus, tanah suburnya dan airnya. Tapi untungnya para peneliti nggak cuma nonton aja. Mereka langsung gerak nyiapin dua senjata buat diuji. Satu dari alam, satu lagi hasil rekayasa sederhana buatan manusia. Solusi pertama ini murni dari alam. Coba deh bayangin, kita gelar semacam karpet hidup di atas tanah. Nah, karpet ini tugasnya bukan cuma ngelindungin tanah dari hantaman air hujan, tapi juga ngerem laju airnya. Jadi air punya waktu lebih buat meresap ke dalam tanah, nggak langsung kabur gitu aja. Sekarang, solusi kedua ini rekayasa simple. Anggap aja teras gulut ini kayak polisi tidur buat air. Jadi gundukan-gundukan tanah ini sengaja dibikin buat motong aliran air. Maksa airnya buat pelan-pelan dan meresap bukannya malah ngacir ke bawah lereng. Nah, ini bagian serunya. Ternyata ada dua jagoan tanaman yang dites. Di tim pertama ada si pakis yang jago banget bikin perisai fisik yang padat dan rapat. Terus di tim kedua ada legum yang nggak cuma ngelindungin tanah tapi juga punya kekuatan super buat nyuburin tanah. Keren kan? Masing-masing punya kelebihan. Oke, jadi berbekal dua ide ini, para ilmuwan pun langsung siapin eksperimen besar-besaran di Lampung, Indonesia. Tujuannya satu, cari tahu mana cara yang paling ampuh. Dan cara ngaturnya ini pinter banget. Jadi ada 4 petak uji. Pertama, petak kontrol, tanahnya dibiarin gundul gitu aja. Kedua, petak yang cuma dikasih pakis, jadi kayak perisai biologis. Ketiga, petak yang cuma pakai teras, penghalang fisik. Dan yang terakhir, yang paling komplit, pakis plus teras. Nah, dengan begini kan jadi kelihatan jelas mana yang paling juara. Dan sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Hasilnya, kira-kira apa ya yang mereka temukan? Jadi, seberapa berhasil sih cara ini? Nah, setelah berbulan-bulan ngumpulin data, ngukur curah hujan, ngukur aliran air, akhirnya mulai kelihatan sebuah pola yang, wah bener-bener di luar dugaan. Dan ini dia angkanya, 95,7%. Aliran airnya berkurang sampai segitu banyaknya. Gila kan? Coba bayangin, hampir semua air hujan yang tadinya kebuang sia-sia, sekarang bisa diselamatkan dan diserap sama tanah. Ini sih hasilnya luar biasa banget. Grafik ini nunjukin perbandingannya dengan jelas banget. Coba kita lihat. Kalau cuma pakai teras itu udah bagus loh ngurangin aliran air 63,4%. Pakai pakis aja lebih bagus lagi, 80%. Tapi lihat deh kalau digabung, pakis plus teras, angkanya loncat jadi 95,7%. Ini nunjukin kalau keduanya kerja bareng, efeknya jadi berkali-kali lipat. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak berhenti di situ. Manfaatnya ternyata bukan cuma soal nahan air doang. Semua air yang berhasil disimpan di tanah itu punya efek langsung ke kesehatan pohon sawitnya. Oke, jadi di dunia sawit itu ada istilah namanya pelepas sengkleh. Gampangnya, ini tuh tanda kalau pohonnya lagi kehausan, lagi stres karena kurang air. Makin banyak pelepah yang patah atau sengkleh, artinya pohon itu makin nggak sehat. Nah, sekarang coba lihat tabel ini. Perbedaannya jauh banget. Di peta kontrol yang tanahnya gundul, pelepah yang patah per pohon itu turun sih, tapi masih di angka 5,3. Bandingin sama petak yang dilindungi, angkanya terjun bebas dari 7,3 jadi cuma 0,3. 0,3. Artinya pohon-pohon di situ jauh lebih sehat, hampir nggak stres sama sekali. Dan ternyata bukan cuma pohonnya, tanahnya juga jadi happy. Ada studi lain di Sulawesi yang ngedukung temuan ini. Ternyata tanah yang ditutupin pakai tanaman legum itu pH-nya lebih seimbang, lebih sehat, dan yang paling penting, kandungan nutrisinya kayak nitrogen, fosfor, kalium jauh lebih tinggi.
Ibaratnya, tanahnya dapat makanan yang lebih bergizi. Seperti kata penelitinya, Siti Wirdana Ahmad, ini tuh jadi kayak siklus yang sempurna. Tanaman penutup tanah ini kan tumbuh subur, terus nanti daun-daunnya yang rontok atau bagian lainnya itu akan membusuk dan jadi pupuk organik gratis buat tanah. Jadi tanahnya subur terus secara alami. Jadi, apa nih pelajaran penting yang bisa kita petik dari semua ini? Yuk, kita lihat gambaran besarnya. Poin utamanya adalah kita tuh nggak selalu butuh teknologi yang super canggih dan mahal. Kadang solusi paling dahsyat itu justru datang dari kerjasama bareng alam. Teknik-teknik sederhana ini ternyata bisa ngurangin dampak lingkungan secara drastis. Tanah yang lebih sehat artinya tanamannya juga lebih kuat. Ini jadi bukti kalau pertanian yang ramah lingkungan itu bukan cuma bagus buat alam, tapi juga bagus buat panen. Jadi, kesimpulannya jelas banget ya. Bekerja bareng alam, bukan melawannya, itu kunci supaya pertanian bisa lebih produktif sekaligus berkelanjutan. Melindungi tanah itu bukan biaya, tapi investasi. Investasi buat masa depan perkebunan itu sendiri. Ini benar-benar solusi triple win. Lingkungannya sehat, petaninya untung, sawitnya pun tumbuh subur. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau solusi sekeren dan sesederhana ini ternyata ada di depan mata kita selama ini, kira-kira ada berapa banyak lagi ya solusi alami lain yang mungkin kita abaikan dalam cara kita menanam pangan?